I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Disehatkan jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitas dan diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung teman-teman to the point aja. Pada kesempatan ini kita coba bahas informasi-informasi terbaru dari Pi Network ya. Yang pertama ini dari Pi News ya. As of now global Pi node active total 111.659 katanya ya. Jadi sampai sekarang total aktif Pi node global itu 111.000 node global secara global ya node-nya ya. Dengan bertambahnya jumlah ya, jaringan Pi akan lebih stabil dan aman dan tidak akan diserang oleh superkomputer dan peretas manapun. Artinya kekuatan dari 111.659 node itu betul-betul luar biasa, melebihi daripada Bitcoin node ya. Karena yang saya tahu terakhir informasi yang node yang digunakan di Bitcoin itu ada sekitar 5.000-an teman-teman. Jadi ketika kita bicara dengan Pi ini 111.000 udah beratus-ratus kali lipat ya, artinya ya 5.000 dengan 111.000 jauh banget. Belum Ethereum juga sama, artinya sekitar sekian ribuan lah. Jadi ini merupakan informasi bagus ya. Saya rasa memang dari jumlah node yang digunakan oleh Pi Network ini merupakan sebuah tanda bahwa kekuatan Pi Network ini tidak bisa dibendung teman-teman ya. Kekuatan keamanannya juga sudah terjamin ya, stabilitas daripada nanti untuk ekosistemnya, kemudian transaksinya ini luar biasa kalau menurut saya. Ini informasi baik buat kita bahwa node yang ada di Pi Network ini sudah melampaui beberapa node kripto yang sudah lama ada ya. Oke, apa informasi selanjutnya? Nah, ini teman-teman ketika search di Google ya, kemudian Pi browser bukan Pi browser tapi browser yang digunakan itu coba tampilannya dikomputerkan dulu. Jadi artinya di desktopkan dulu, dirubah dulu ke desktop, kemudian bisa teman-teman cari misalkan di kotak pencarian diketik Bitcoin. Nah, kemudian ini ada teman-teman di bawahnya ini ke hitungan detik ya, hitungan saat itu Anda melakukan pencarian, berarti sekian detik yang terrekod berapa jumlah orang yang mengunjungi melalui Google tentang koin yang dimaksud, misalkan Bitcoin. Nah, ini ada 666 juta. Wow, luar biasa. Ya, 666 juta yang mencoba melalui Google ya tentang Bitcoin, artinya seperti itu. Kemudian yang kedua Ethereum misalkan. Nah, ini 155 juta. Nah, tadi kan 600 nih Bitcoin. Nah, ini 155 juta Ethereum ya. Kemudian selanjutnya ketika klik BNB ini 131 juta ya. Masih kecil ya, sekitar ratusan juta semua ya. Artinya 130 BNB, ini ETH 150 dan ini 666, tetap Bitcoin unggul ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat persekian detik. Nah, tiap hari berbeda teman-teman ya, tergantung teman-teman jam berapa ngelihatnya. Nah, ini kita bisa lihat melalui pencarian via Google ini berapa banyak user internet yang mengecek atau men-search daripada koin tersebut yang dimaksud ya. Nah, ini ada dari Pi Network teman-teman, ada 529 juta, hampir mendekati Bitcoin teman-teman, luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya ini euforia daripada masyarakat dunia ini sudah mulai betul-betul tidak ingin ketinggalan yang namanya Pi Network. Ketika kita berpikir bahwa ini belum ada value ya, misalkan ini belum ada value, tapi tingkat animo masyarakat dunia luar biasa terhadap Pi Network teman-teman ya, dibanding dengan beberapa koin yang sudah ada value-nya justru ya. Jadi teman-teman boleh cek untuk
browsernya ya, misalkan pakai Chrome atau apa. Nah, ini tampilannya ke desktop dulu teman-teman ya, ke desktop dulu. Contoh ya seperti ini ya. Oke, nah contoh seperti ini teman-teman ya. Contoh seperti ini, misalkan ini kalau tampilan handphone kita ketik pin network ini tidak ada apa-apa teman-teman. Nah, ini klik kanan ya. Ini ada desktop ya, desktop, kita klik desktop. Nah, ini kan tampilannya tampilan komputer. Ketika kita klik pin network ini ada di sini teman-teman. Nah, ini ada segini. Misalkan kita klik di sini ketik BNB, misal contoh ya. Ini BNB, kita start. Nah, ini teman-teman bisa dilihat diperbesar. Nah, ini ada 122. Tadi untuk Pi Network 400 ya, barusan ya 440-an. Nah, jadi artinya apa? Ini beberapa detik ya, 0,56 detik ya, baru banget berarti. Jadi teman-teman boleh untuk cek and recheck setiap saat bagaimana perkembangan daripada animo masyarakat dunia ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi ya, banyak di grup-grup juga yang di apa namanya, yang jadi bahan perbincangan ya. Ini ada dari Mega Moderator katanya begitu. Ini mungkin lambang di sini kan M besar mega ya, Mega Moderator artinya moderator daripada moderator ya, kepalanya moderator ya, mungkin seperti itu. Jadi Mega Moderator yang memang langsung hubungannya dengan core team. Ya, langsung informasi dapat dari core team. Ini namanya App Mateus ya, App Mateus. Di sini ditulis di apa namanya? Nah, ini di kolom chatnya, di chatnya Pi Network ya, aplikasi Pi Network. Ini mute all the global consensus value GCP scammers katanya gitu. Jadi artinya gini, saya artikan langsung bahwa ini katanya tolong hentikan untuk GCP Global Consensus Value, itu scammer katanya, scam. Dan no such thing, jadi nggak ada yang namanya 314.000 katanya. Ini menghancurkan penjual ya pada masa enclosed mainnet dan membunuh beberapa kesempatan penjual ya. Artinya gini, ini Mega Moderator bilang bahwa value ya, GCP Global Consensus Value ini membunuh penjual-penjual. Karena kenapa? Karena posisinya ketika ngelihat daripada 314.000 mereka akan kesulitan memasang harga, mungkin seperti itu. Artinya ketika contoh misalkan sabun ya, sabun dijual dengan harga 2 koin, nggak laku-laku karena dianggap terlalu mahal, karena patokannya ke GCP 314.000 artinya. Jadi nggak mau, jadi nggak laku-laku. Nah, ini mau terjadi transaksi gimana di enclosed mainnet kalau misalkan posisinya harga terlalu tinggi? Maksud dari Mega Moderator seperti itu ya. Jadi artinya, namun ada kejanggalan teman-teman. Yang pertama, ternyata ini Mega Moderator ini kan seharusnya dia penerima daripada instruksi core team. Nah, ketika core team ngomong A, dia sampaikan ke moderator lain dan ke para pionir agar merata. Kalau misalkan kata core teamnya A ya, si Mega Moderator bilang ke moderatornya ya, dari Mega Moderator ke moderator regional masing-masing. Dari core team ada informasi A ya, A tersebar dah. Ada B seperti itu harusnya ya. Artinya koordinasinya baik adanya. Namun saya bilang ada kejanggalan. Kenapa? Karena Mega Moderator atas nama @f Matthews ini, kenapa kok cuitannya ini, atau bukan cuitan ini, artinya chat ini yang ada di apa namanya, aplikasi Pi Network ini, kenapa diarahkannya, ditujukannya ke core team. Nah, artinya di sini ada miskom, kayaknya miskomunikasi. Ya entahlah seperti apa, tapi yang pasti gini teman-teman ya. Global Consensus Protocol, Global Consensus Value ini kan sebetulnya sebuah target ya, sebuah target yang ingin dicapai oleh seluruh pionir ya. Artinya baik itu pionir di Cina, dimanapun itu yang memang setuju, yang memang mau dengan Global Consensus Value ini di posisi 314.000. Artinya ini bukan sebuah ketentuan mutlak. Artinya juga ini bukan sebuah kemustahilan, tapi ini sebuah usaha, sebuah ikhtiar dari para pionir bagaimana agar pionir ini mampu tembus membentuk nilai GCP, nilai 314.000. Nah, kita kaitkan dengan omongan Nicholas. Omongan Nicholas di awal bahwa
core team tidak ada urusan dan tidak akan pernah mengatur harga koin atau pembentukan value. Sampai kapanpun core team tidak akan pernah ikut campur dan tidak akan pernah memberi sebuah kepastian harga, terlebih di masa enclosed mainnet. Jadi core team tidak ikut-ikutan, nggak ikut campur masalah pembentukan value, ya. Jadi ini kan jelas di video. Nicholas pernah bilang sendiri kok, langsung dari mulutnya di video, ya. Dan itu video disebar, disaksikan di seluruh dunia. Harusnya itu bisa dipahami. Core team itu tidak ikut masalah pembuatan atau pembangunan value daripada Pi Network. Tapi kalau untuk di belakang layar entahlah, nggak tahu, ya. Artinya dia pun manusia, kita manusia. Artinya apapun yang dipikirkan dia dengan kita, ya mungkin apa yang dilakukan oleh dia kita nggak tahu. Ya intinya kita percaya saja. Artinya memang secara verbal itu tidak akan pernah keluar dari yang namanya core team untuk masalah value koin Pi Network ini, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang saya pahami seperti itu, teman-teman. Jadi GCP ini kan bukan sebuah gangguan, bukan sebuah momok yang menakutkan, tetapi artinya ini sebuah tujuan, sebuah destinasi di mana para pionir ini menginginkan berusaha berpacu menuju ke arah nilai tersebut. Tetapi tidak untuk dipaksakan gitu loh. Artinya tidak ada ancaman untuk kamu harus ngikutin GCP. Kamu kalau nggak ngikutin GCP udah kamu nggak usah beli produk saya dan sebagainya. Nggak begitu juga. Makanya kan ada peringatan kemarin. Ya, ini hanya usaha gitu loh. Nah ini sebenarnya saya juga bingung gitu loh. Antar moderator juga ada yang miss komunikasinya. Kemudian juga ya kalau untuk kita di bawah antar pionir ya semampu kita lah untuk memahami. Namun hal-hal semacam seperti ini artinya sebetulnya nggak perlu juga ini ada perkataan seperti ini, karena memang dari awal juga sudah jelas core team itu nggak ada hubungannya dengan pembentukan value daripada Pi Network ini. Kan sudah jelas Nicholas bilang. Jadi pada enclosed mainnet ini bebas, orang mau memasang harga berapapun itu sudah tidak ada aturan. Jadi diserahkan kepada seller. Dan bayarnya itu juga kembali ke bayarnya, mau apa enggak silahkan lakukan transaksi gitu loh. Yang saya pahami kan seperti itu. Jadi saya juga nggak ngerti ini dibilang mega moderator, tetapi kok seakan-akan ya sorry ya saya katakan seakan-akan menjatuhkan daripada proses pembentukan value. Kalau seperti ini mensekem-sekemkan, karena memang posisinya ini efeknya nggak bagus kalau menurut saya. Bahasa scam ini kan sebetulnya bahasa berat teman-teman ya, artinya tidak bisa diterapkan begitu saja. Ini nggak bisa asal mengatakan, tapi saya juga nggak mau nyalahin karena kan saya juga ya namanya kita kan orang bawah, lagian juga siapa sih kita, sementara dia ini kan udah jadi mega moderator kan seperti itu. Namun yang nggak ngerti saya ini kenapa posisinya dia justru tulisan ini diarahkan ke core team gitu loh, dengan tulisan seperti ini ya. Ada beberapa cuitan tapi saya nggak screenshot. Ada beberapa cuitan dari akun-akun Twitter itu mengatakan bahwa justru mereka pun sama bertanya, akun-akun Twitter luar negeri ya, para pionir luar mengatakan kenapa kok diarahkan ke core team si mega moderator ini gitu loh. Nah kemudian kenapa, kan harusnya mega moderator lebih tahu dong, lebih paham. Kalau misalkan memang Nicholas di awal sudah bilang dia tidak ikut campur untuk masalah value, pembuatan value untuk Pi Network coin ini, seperti itu teman-teman. Nah ini juga jadi hal yang rancu buat saya. Jadi maksud saya gini, bukan saya mau mengklarifikasi sok tahu, tidak. Saya juga nggak tahu seperti apa dan akan seperti apa. Namun ini perlu saya coba sharingkan ke teman-teman bahwa hal-hal seperti ini tidak dimakan mentah-mentah ya. Artinya tidak diartikan asal-asalan. Kita harus cek analisa. Makanya kan saya bilang saya lebih mengutamakan sesuatu itu ada relevansinya. Nah itu untuk bahan perbandingan. Nicholas bilang seperti apa, kemudian mayoritas moderator bilang seperti apa informasinya, kemudian di lapangan juga seperti apa. Artinya di lapangan itu realisasinya
ekosistemnya, ya, utilitasnya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu akan menjadi sebuah penilaian pergerakan dari proyek ini. Jadi nggak serta-merta kita berkata A B langsung tanpa ada realisasi atau tanpa ada fakta, data, dan relevansinya gitu loh teman-teman ya. Jadi ya ini sih Allah alam lah, saya nggak tahu lah dia berbicara seperti ini maksudnya apa, dan memang ini kok yang jadi tanda tanya besar diarahkan ke Kortim gitu loh ya. Kalau memang emosi gara-gara mungkin kesempatan untuk penjual jadi problem dan lain sebagainya, ya sebetulnya kan kartu asnya sudah dibilang di awal bahwa enclosed mainnet bebas mau menentukan misalkan 1.000 atau 1 juta, juga 1 juta dolar ya nggak masalah kan, bebas. Mau 2 juta dolar nggak masalah. Itu kan buktinya yang di Amerika itu real transaksi memang sudah posisi di 1 juta kan, 1 juta apa 2 juta lupa tempo hari itu transaksinya. Nah seperti itu teman-teman ya, artinya di sini harusnya memang demokrasi lebih diutamakan ya untuk masalah pembangunan value. Jadi tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang dijegal, tidak ada bagaimanapun itu ya. Oke ya, ini jadi saya hanya ingin bukan klarifikasi tapi hanya ingin bantu agar kita juga tidak asal memahami saja tanpa ada relevansi dengan sebelum-sebelumnya. Terlebih kita relevansikan dengan adanya perkataan atau penjelasan Kortim. Oke ya teman-teman ya. Kemudian info selanjutnya adalah ini ada Dopine NFT. Nah, termasuk NFT ini teman-teman ya, karena NFT ini sudah masuk juga di ekosistemnya Pi Network. Nah, ini contoh-contoh ada apa namanya? Ini marketplace khusus NFT. Nah, terkait dengan NFT ada teman kita yang menanyakan, "Bang, tolong bahas NFT ya." Nah, NFT ini kan artinya apa dan bagaimana? Banyak mungkin ya miner baru di dunia kripto belum mengerti apa itu NFT dan sebagainya. Kebetulan saya ada video ya, mungkin selepas ini saya upload, nanti ada NFT khusus saya akan upload sharing buat teman-teman, barangkali bisa bermanfaat tentang khusus membahas NFT ya teman-teman ya. Nah ini ada apa namanya Dopine.NFT.net ya, artinya ini sudah 3.000 media di Cina ya, 400 media luar akan melaporkan simulasi daripada penggunaan NFT di P-Browser katanya. Wah luar biasa ya. Ya apapun itu ya alhamdulillah, artinya sudah ada ekosistem terbentuk ya, utilitasnya banyak ya, silahkan lah, artinya seperti itu. Oke, itu NFT, nanti di video khusus bahasan NFT saya upload setelah ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi, ini salah satu, oh iya ada yang saya screenshot juga, ini Bonafide ya, Bonafide. Ini nggak tahu orang mana, tapi dari Twitter cuitannya ini yang saya bilang, dia pun mempertanyakan kenapa tulisan ini atau komentar ini diarahkan ke Kortim dari Mega Moderator. Nah ini yang jadi pertanyaan, ini dia juga sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada dari P-Revolution ya, akun P-Revolution. P-Network is sponsoring ya. P-Network katanya mensponsori Hack Harvard 2022 in Harvard University, di Universitas Harvard ya. Artinya di Universitas Harvard hackathon gratis selama 36 jam yang diselenggarakan oleh mahasiswa Harvard ya, Harvard secara langsung. Ini adalah daya tarik yang baik untuk konstruksi ekologi ya. Kemarin baru di Stanford University, sekarang ada lagi hadir di Universitas Harvard. Waduh, ini kampus-kampus dunia semua nih kelasnya, ini kampus-kampus ngeri semua, ini luar biasa. Nah ini pengenalan, artinya di sini ada Pi Network, Meta dan sebagainya. Nah ini artinya teman-teman ya, akan ada sesi langsung di acara Hack Harvard katanya ya, di Universitas Harvard yang berjudul Break into Web3 with P-Network ya. Ketika Nicholas mengatakan mempersiapkan dunia untuk era Web3, dia tidak membual tanpa dasar, kekuatan Pi akan datang. Wow luar biasa. Oke teman-teman, ini terakhir yang saya sampaikan bahwa
logikanya gini teman-teman ya, ada sebuah logika barangkali untuk sharing saja teman-teman ya. Logika value dilihat dari ekosistem ya. Yang pertama Bitcoin itu kurang lebih sekitar 26.000 dolar ya ekosistemnya. Nah, ini maksudnya ekosistemnya mana dan apa dan bagaimana. Di sini mungkin sekarang ekosistem Bitcoin sudah banyak karena memang sudah rajanya senior ya. Bayar di cafe udah pakai Bitcoin, di mana segala macam ATM-nya ada segala macam, itu kan ekosistem berjalan ya, utilitasnya banyak karena memang sudah lama. Nah, ini untuk Bitcoin harganya 26.000. Nah, kemudian tapi Bitcoin kan tidak nggak ada apa namanya marketplace dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa yang memang tidak ada. Kemudian yang kedua ETH kurang lebih sekitar 15.000 dolar. Ekosistemnya apa? Nah, ini kita harus lihat juga. Jadi ini maksudnya kita bermain logika saja ya, ini hanya sharing teman-teman ya, hanya sharing untuk kita coba belajar menganalisa terhadap project-project pembuat kripto yang nantinya sekitar value-nya kira-kira posisi di berapa ya. Kemudian yang ketiga ada BTH. Ini kan CEO-nya menggadang-gadangkan 70.000 dolar ya. Nah, 70.000 dolar kemarin sempat memang katanya sudah oke, sudah sampai. Nah, tapi belum mainnet ya, artinya seperti itu. Nah, ekosistem daripada BTH apa aja memang di websitenya ada marketplace ya. Sudah ada beberapa produk di sana dengan harga-harga sendirinya ya, dengan harga-harga BTH. Ya, artinya memang patokannya 70.000, harga di sana sudah dipatok, dihitungnya dari mulai 70.000. Dan ini memang CEO-nya sendiri langsung yang mengatakan. Nah, ini kan nggak tahu juga karena di luar daripada regulasi pembuatan sebuah kripto. Artinya Nicholas sendiri tidak berani dan tidak mau mengumumkan. Sementara BTH CEO-nya menargetkan katanya. Jadi CEO-nya menargetkan 70.000 dolar dan kemarin sempat diakui bahwa ini sudah mendekati 70.000 dolar. Ya entahlah seperti apa BTH ini akan real jadi atau tidak kita nggak tahu. Tetapi ini satu koin ditargetkan 70.000. Ini lagi-lagi kan kita bicara target ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ekosistemnya sebanyak apa? Sudah berjalan atau belum? Utilitasnya banyak nggak gitu kan? Kemudian yang keempat ada core mining ya dari BTCS. Digadangkan satu ETH. Posisinya di apa namanya di hasil analisa beberapa miner lain juga mengatakan bahwa core ini satu ETH. Artinya sama dengan kurang lebih sekitar ya 15-16 juta ya kali ya, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah core ini ekosistemnya juga kita harus lihat apakah sudah ada yang jalan, utilitasnya apa saja. Nah, teknologi sih oke yang dipakai ya, meskipun udah selesai, tapi di luar teknologi justru yang dilihat adalah ekosistemnya. Nah, kemudian yang Pi, nah Pi Network anggaplah kita nggak ada harga, ekosistemnya yang kita lihat. Nah, kan di sini kita udah lihat ya perbedaan yang signifikan. Sebenarnya Pi Network ini kan ekosistemnya luar biasa, banyak banget, udah berjalan, transaksi udah berjalan. Nah, apakah mungkin posisinya ekosistem yang menurut saya ini untuk koin baru ekosistemnya udah luar biasa, mengimbangi daripada Bitcoin yang pertama ekosistemnya. Perjalanan marketplace-nya banyak, utilitasnya udah luar biasa jutaan. Artinya core aja dengan BTH posisinya target value-nya seperti ini. Apakah mungkin dengan ekosistem yang lebih lengkap seperti Pi Network di bawah ini semua? Nah, silahkanlah teman-teman yang mengartikan masing-masing ya. Silahkan terjemahkan sendiri. Salam Crypto and Android Apps Channel. Oke teman-teman ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang dan lebih ya itulah manusia ya, lebihnya dari Tuhan semata, kurangnya dari saya pribadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.